Ramadan di saat semangat kaum muslimin membuncah untuk mendekat kepada Allah, untuk taat kepada Allah, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah momentum yang tepat untuk dijadikan sebagai wahana, sebagai kesempatan momen untuk meneguhkan perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahawalah. Saudara-saudaraku saimin dan saimat rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Alhamdulillah, syukur ala ni'amillah. Kita berada di bulan Ramadan yang mulia, bulan yang agung, bulan perjuangan. Ramadan bukan hanya bulan puasa, Ramadan bukan hanya bulan tarawih, Ramadan bukan hanya bulan tilawah, Ramadan bukan hanya bulan untuk meningkatkan spiritualitas kita, tapi Ramadan juga adalah bulan perjuangan. Bulan saatnya kita memanfaatkan bulan ini, momentum mulia ini untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Al-Fakir katakan bulan Ramadan itu adalah bulan perjuangan? Pertama, karena fakta sejarah Ramadan di masa Nabi, di masa para sahabat, dan di masa setelah mereka dipenuhi dengan perjuangan. Ramadan pertama kaum muslimin diisi bukan hanya dengan tarawih, bukan hanya dengan puasa, tapi dengan perang Badar. Perang Badar terjadi tahun kedua Hijriah. Ramadan pertama kaum muslimin tahun kedua Hijriah. Di bulan Ramadan itulah perang Badar terjadi dan kemenangan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin. Futuh Makkah terjadi di bulan Ramadan. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di penghujung bulan Ramadan, di 10 hari terakhir bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memobilisasi kaum muslimin dari Madinah pergi ke Mekah untuk menaklukkan Makkah. Itu terjadi bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Ain Jalut, yaitu peperangan kaum muslimin mengalahkan tentara Mongolia, pasukan Tartar di Ain Jalut, sekarang Gaza, itu terjadi di bulan Ramadan. Amuriyah terjadi di bulan Ramadan. Penaklukan Andalusia terjadi di bulan Ramadan. Penaklukan Prancis bagian selatan terjadi di bulan Ramadan. Dan banyak lagi. Ramadan penuh dengan nuansa perjuangan. Karena itu Al-Fakir katakan Ramadan adalah bulan perjuangan. Yang kedua, kenapa Al-Fakir sampaikan bulan Ramadan sejatinya adalah bulan perjuangan? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma yauman fi sabilillah ba'adahu Allah bizzalikal yaum 'anin nar 70 kharifan." Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, siapa man shoma yauman fi sabilillah, siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, yaitu siapa yang berpuasa satu hari sambil berjihad di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkan dengan satu hari itu, menjauhkan dia dari api neraka, dari neraka sab'ina kharifan 770 tahun. Luar biasa. Nabi mengajarkan kepada kita Ramadan adalah sahrul jihad. Ramadan adalah sahrul dakwah. Ramadan adalah momentum yang tepat hari ini untuk membangun perjuangan. Kenapa? Alasan ketiga, karena hari ini kita hidup dalam suasana yang betul-betul sangat menyedihkan. Umat Islam terpuruk, umat Islam tercerai-berai. Penderitaan yang menimpa saudara kita di Gaza belum berakhir. Begitu juga penderitaan yang menimpa saudara kita di Sudan. Umat Islam sampai detik ini masih tercerai-berai, belum bersatu, tidak memiliki kepemimpinan.
Umat Islam yang hidup di bumi Allah, mereka tidak dinaungi dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ramadan kita hari ini minus khilafah. Ramadan kita hari ini minus persatuan. Ramadan kita hari ini minus syariat Islam. Karena itu, Ramadan di saat semangat kaum muslimin membuncah untuk mendekat kepada Allah, untuk taat kepada Allah, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah momentum yang tepat untuk dijadikan sebagai wahana, sebagai kesempatan momen untuk meneguhkan perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan perjuangan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjuang itu membutuhkan keteguhan. Membutuhkan as-sabru was-sabat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "I'lam anna nasra ma'as sabr." Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu bersama dengan kesabaran. Artinya, siapa yang bersabar, dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan, puasa di bulan Ramadan, tarawih, sahur, semua rangkaian kegiatan di bulan Ramadan adalah madrasah sabar. As-siyam nisfus sabri. Siam itu, puasa itu kata Nabi, setengah dari kesabaran. Ini melatih kesabaran. Salah satu hikmah dari kenapa kita diperintahkan menjalankan ibadah saum, agar kita terbiasa bersabar, terbiasa menderita di jalan Allah Subhanahu wa taala, terbiasa lapar di jalan Allah, terbiasa haus di jalan Allah, terbiasa capek-capek di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah terbiasa capek, lapar, menderita di jalan Allah di saat berada di bulan Ramadan, maka kebiasaan ini harapannya akan bisa dibawa dalam kehidupan pasca Ramadan. Kalau kita terbiasa bersabar di masjid, bersabar bersama Al-Quran, bersabar dalam sholat, bersabar dalam saum, harapannya kita bisa bersabar dalam perkara yang lebih besar lagi dari siam, yaitu apa? Jihad fisabilillah. Karena itu, ibadah saum Ramadan sebenarnya mengajarkan kepada kita agar kita terbiasa bersabar dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ali As-Sabuni dalam tafsir Rawaiul Bayan, ketika beliau menjelaskan tentang hikmah disyariatkan ibadah siam, ibadah saum di bulan Ramadan, beliau menyebutkan saum itu adalah latihan untuk bersabar agar kaum muslimin siap menerima perintah Allah yang lebih besar daripada siam di bulan Ramadan, yaitu perintah untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, jika perintah ibadah puasa diperintahkan oleh Allah, dijelaskan oleh Allah di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187, maka ayat 190 itu berbicara tentang jihad. 190, 92, 152, 153, 94, 95 itu ayat yang berbicara tentang jihad fisabilillah. Dari situlah kalau kita melihat irtibat, hubungan, keterkaitan antara ayat siam dengan jihad, bisa diambil satu kesimpulan, ibadah saum Ramadan adalah ibadah yang melatih agar kita bersabar untuk menerima perintah jihad, agar kita siap menerima perintah Allah yang lebih besar lagi, yaitu jihad fisabilillah, meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saum kita menjadi saum bukan hanya sekedar ritual, tapi saum latihan mengumpulkan energi agar kita bisa teguh, konsisten di jalan Allah Subhanahu wa taala, bersabar di dalam memperjuangkan agama Allah, bersabar dalam berdakwah, bersabar dalam berjuang di jalan Allah yang akan melahirkan datangnya Nasrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.